Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku. Kali ini aku bakal ngebahas tentang pengukuran berulang atau pengukuran majemuk. Jadi apa sih pengukuran berulang atau majemuk? Yaitu adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang, berarti nggak sekali doang. Kalau kemarin kita udah bahas pengukuran yang tunggal, kalau ini dilakukan berkali-kali, kayak gitu ya. Nah, sama bentuk dari hasil pelaporan hasil pengukurannya itu sama, x sama dengan x0 plus minus delta x gitu ya. Dengan X itu tadi adalah hasil pengukurannya, ya kan? Dan X0 itu adalah rata-rata pengukurannya. Nah, ini beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan X0 itu adalah uh, hasil kita ngukurnya dalam bentuk kalau misal jangka sorong ya. Hasil kita penjumlahan skala utama dan non-use dari jangka sorong atau mikrometer sekrup. Tapi kalau X0 di sini itu rata-rata dari hasil kita. Gitu ya. Sedangkan kalau delta X adalah ketidakpastiannya. Nah, cara kita mencari rata-rata adalah jumlah data ya kan, sigma x dibagi n, dibagi banyak data. Sedangkan cara kita mencari ketidakpastiannya adalah yang rumus yang agak panjang itu tuh, delta x sama dengan 1 n akar n sigma x kuadrat dikurangin sigma x dikuadratin dibagi n min 1. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal aja ya, dengan note bahwasanya n itu adalah jumlah datanya. Oke, nah sekarang kita coba ke latihan soalnya. Latihan soalnya adalah ini nih. Seorang peneliti mengukur waktu reaksi manusia terhadap rangsangan tertentu dan mendapat 5 hasil pengukuran berulang. Yang pertama adalah 0,32 detik, yang selanjutnya 0,29, 0,34, 0,30, 0,31. Semuanya satunya dalam sekon. Yang pertanyaan adalah hitung rata-rata dan ketidakpastian waktu reaksi ini. Nah, kalau kamu perhatiin di sini kan pengukuran dilakukan nggak cuma sekali ya, karena ada banyak di sini hasilnya nih. Di sini 5 kali. Berarti dia masuk ke dalam pengukuran berulang. Nah, yang ditanya rata-rata dan ketidakpastiannya gitu. Nah, tips dari aku adalah ketika kamu ngerjain soal ini, yang pertama kamu bikin dulu tabel, oke? Bikin tabel. Jadi tabel data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Nah, hasil pengukurannya baru tuh kamu taruh di sini. Kamu taruh di sini 0,32, 0,29, 0,34, 0,30, 0,31 yang semua yang ada di sini ya. Nah, itu nanti yang kita sebut sebagai X. Kemudian masing-masing dari hasil kita ini, hasil pengukurannya, kamu kuadratkan. Oke, jadi 0,32 dapat 0,124, 0,29 dapat 0,0841, 0,34 dapat 0,1156, 0,30 dapat 0,09 ya kan, dan 0,31 dapat 0,0961. Dan tidak boleh dibulatkan di sini ya, jangan dibuletin, biarin aja panjang. Kalau misal panjang banget gimana kak? Ya udah biarin ya, jangan dibuletin. Oke, nah kemudian carilah sigma x, yaitu penjumlahan dari semua ini, penjumlahan semuanya, dan sigma x kuadrat itu penjumlahan dari sini nih, dari kuadrat hasilnya ya. Jadi ketika kamu tambahkan sigma x, kamu tambahin ini semua nih, 0,32 tambah 0,29 tambah 0,34 tambah 0,30 tambah 0,31 dapat 1,56. Nah, ini di keep dulu, disimpan. Oke, ini juga sama, kamu tambahin semua yang ada di sini ya, nanti dapat 0,4882. Itu yang kita sebut sebagai sigma x kuadrat. Tujuannya apa? Untuk membantu mencari rata-rata dan ketidakpastiannya gitu ya. Nah, bentuk hasil pelaporannya kan tadi kayak gini ya. Nah, pertama kita cari rata-rata dulu ya. Rata-rata adalah X0 tadi, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Sorry, jumlah data udah kita dapat tadi nih 1,56 di sini kan. Nah, banyak datanya berapa? 5 gitu. Maka kita tinggal tulis aja 1,56 bagi 5, dapat rata-ratanya 0,312 gitu ya. Nah, kemudian kita cari deh ketidakpastiannya, delta x-nya gitu. Nah, ketidakpastian tadi rumusnya apa? Yang ini nih, ya kan? 1 n akar n sigma x kuadrat dikurangin sigma x dikuadratin dibagi n min 1. Nah, baru di kita input angkanya. N-nya kan tadi udah ada tuh, jumlah datanya 5. Nah, sigma x kuadratnya berapa? Yang ini nih. Nah, ini 0,4882. Nggak boleh dibuletin ya. Nah, sigma x dikuadratin, sigma x yang mana? Yang ini 1,56. Nah, gitu ya. Baru nanti kita masukin semua, kita masukin ke sini. 1 n, n-nya 5. N ini kita ganti 5, sigma x kuadrat itu tadi 0,4882 dikurangin sigma x dikuadratin. Sigma x-nya 1,56 yang ini. Ya kan? Dikuadratin dibagi 5 kurang 1, yaitu 4, gitu ya. Nah, baru setelah itu ini kita hitung dulu nih, 5 dikali 0,4882 nanti dapat nih 2,441. Ini juga sama, 1,56 dikuadratin dapat 2,4336 dibagi 4. 4 dapat 5 dari 5 kurang 1 ini. Oke.
Nah, kenapa tadi aku bilang jangan dibuletin? Karena selisih dari kiri sama kanan ini akan sangat tipis. Kalau kamu buletin bisa aja hasilnya minus. Nah, kalau minus kan nggak mungkin, ya kan nggak mungkin dong hasil dalam akar minus gitu. Jadi jangan dibulatkan. Oke. Nah, setelah ini aku kurangin, dapat nih 0,0074 dibagi 4. Nah, ini bisa kamu hitung pakai kalkulator ya. Nanti hasilnya delta X dapat 1/5 ya. Hasil dari akar ini adalah 0,430. Nah, ini kamu kali sama 1/5, nanti dapat delta X-nya adalah 0,00860 gitu ya. Nah, itu adalah besar dari ketidakpastiannya. Sedangkan ini adalah besar dari rata-ratanya yang ditanyakan di soal tadi gitu. Nah, sekarang kita coba latihan soal yang lain. Soal yang lain adalah seorang ilmuwan melakukan serangkaian pengukuran suhu dalam percobaan dan mendapatkan hasil 27,5 derajat, 27,6 derajat, 27,4 derajat, 27,7 derajat, dan 27,5 derajat. Nah, yang ditanya adalah hitung rata-rata suhu dan ketidakpastian dari pengukuran ini. Berarti sama kayak yang tadi, gitu ya. Sama. Nah, pertama adalah bikin tabelnya dulu. Jadi tabel 1, 2, 3, 4, 5, hasil pengukurannya yang semua ini kamu jembrengin di sini, kamu tulis di sini. 27,5, 27,6, 27,4, 27,7, 27,5 gitu ya. Nah, setelah itu kamu kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan dapat nih 756,25 dan seterusnya sampai sini. Gitu ya, dikuadratin. Nah, baru dari ini tadi kamu tambahin ya, kamu tambahin. Nanti dapat sigma X dan ini juga kamu tambahin semua. Nanti dapat sigma X kuadrat. Gitu ya. Jadi nanti dapat sigma X-nya dari 27,5 kamu tambahin sampai 27,5 lagi di sini. Dapatnya 137,7. Sedangkan dari 756,25 kamu tambahin juga sampai bawah tadi ya, yang 756,25 ini kamu tambahin semua, dapatnya 3792,31. Nah, ini sigma X, ini sigma X kuadratnya gitu ya. Nah, bentuk hasil pelaporannya tadi kan gini ya. Nah, yang ditanya tadi apa? Rata-rata, hitung rata-rata sama ketidakpastian. Berarti cari aja X0 sama delta X-nya. X0 kita cari dulu ya rata-ratanya. Berarti tadi rata-rata rumusnya apa? Sigma X dibagi N. Oke. Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya 137,7. Dibagi banyak datanya berapa? 5, ya kan? Kan datanya ada 5 ya kita. Nah, nanti kita dapat rata-ratanya 27,54 derajat Celcius berarti. Gitu. Kemudian kita cari lagi nih yang ketidakpastiannya delta X pakai rumus yang tadi. 1/n akar N sigma X kuadrat dikurangin sigma X dikuadratin dibagi N-1. Nah, di input aja nilai-nilai yang udah kita punya tadi. N-nya kan 5, sigma X kuadratnya kan tadi ini nih 3792,31. Terus sigma X-nya yang ini 137,7 dikuadratin dibagi N-1 gitu ya, masukin semua. Ini 5 ya kan, ini udah kita masukin, ini kita masukin di 5 kurang 1 gitu ya. Nah, nanti kamu dapat dari sini. Nah, jangan dibuletin ya, aku tadi bilang ini jangan dibuletin. 5 kali ini sama ini dikuadratin jangan dibuletin. Nah, kalau kamu lihat nih perbedaannya nih. 18961 ini juga 18961 ya kan, tipis banget. Bedanya cuma di komanya doang. Nah, karena memang selisihnya akan sangat kecil gitu. Jangan dibuletin. Nanti setelah kamu kurangkan yang atas ini ya kan, nanti dapat nih 0,26 bagi 4. 4 ini dapat 5 kurang 1 dari 5 kurang 1 tadi ya. Gitu. Nanti ini bisa kamu hitung pakai kalkulator. Nanti dapat nih 1/5 ya kan. Ya, ini nanti 0,254951 gitu kan. Kamu kali aja sama 1/5. Jadi dapatnya 0,05099. Ini adalah nilai dari ketidakpastiannya begitu. Oke, thank you.